Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk. Dan cerita kali ini berjudul Teror di Asrama. Seperti yang kalian tahu, asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah. Tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia, sebut saja kota B. Peraturan di kampus tersebut ada aturan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi baru wajib untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Asrama yang aku tempati ini seperti asrama pada umumnya, sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati 4 orang untuk setiap kamarnya. Asramaku ini lumayan luas, terdapat 12 gedung asrama, 5 lantai setiap gedungnya, dan di lantai 5 untuk jemuran. Dengan fasilitas kamar mandi, 4 kasur, 4 meja kursi, 4 lemari, 1 cermin besar, 1 jemuran handuk, sudah sangat lengkap menurut aku. Per lantai disediakan 1 lobi yang bisa digunakan untuk kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok. Pada lobi terdapat 2 kursi panjang stainless seperti lobi rumah sakit. 1 meja kaca dan 1 televisi. Setiap gedung terdapat ibu atau bapak helpdesk yang berjaga di lantai bawah dari pagi hingga malam sekitar jam 10 malam. Serta cleaning service yang baik hati yang sering bersih-bersih lorong setiap pagi. Jadi bentuk gedung asramanya itu persegi panjang dengan pintu masuk gedung di bagian tengah terdapat helpdesk, lobi dan tangga. Bagian kanan dan kirinya lorong serta pintu-pintu kamar seperti kosan dan di ujung lorong terdapat pintu darurat. Jadi aku tinggal di asrama gedung 6 dengan kamar 426 lantai 4. Aku di sini bernama Fajar. Lalu ada teman aku yang bernama David, Udin dan Firdaus, nama samaran. Mereka adalah teman sekamarku. Kami semua beda jurusan dan fakultas, kecuali aku dan Firdaus, kami satu fakultas namun beda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai, karena perkuliahan pun belum terlalu padat dan belum banyak tugas. Karena masih awal perkuliahan sampai suatu sore, terdengar pintu diketok. Suara Udin sambil membuka pintu dan melepas sepatu. "Dari mana, Din?" "Baru balik," kataku yang sedang berada di kasur nomor 4. Di kamar itu kasurnya tingkat. Terdapat 2 kasur, 1 dekat pintu masuk dan satunya lagi dekat kamar mandi. Nah, kasurku itu dekat dengan kamar mandi dan di bagian atas. Sedangkan David di bagian bawah kasur aku. Firdaus dan Udin di kasur dekat pintu masuk. Kasur Firdaus di bagian atas dan Udin di bagian bawah. Di tengah-tengah antara kasur 1 dan 2 terdapat meja belajar yang berdempetan. "Abis first meet nih sama anak-anak kelas," kata Udin. Udin menutup pintu kamar dan dia segera menuju kasur untuk rebahan sembari memainkan ponselnya. Jam di dinding menunjukkan angka 5. Tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan.
Karena posisi kamarku dekat dengan lobi lantai 4, jadi kadang terdengar suara orang-orang penghuni asrama yang sedang kumpul di lobi. Asrama ini dipisah ya antara gedung cewek dan cowok. Gimana nih first meet-nya, Din? Seru nggak anak-anak kelasnya? Kata David sedang duduk di meja belajar 4. Lumayan lah, cuman belum terlalu akrab, kata Udin sembari memainkan ponselnya. Waktu pun berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semuanya pun mulai tertidur pulas. Aku terbangun, kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar suara geratan benda di lorong depan kamar. Seperti kursi besi yang digeret perlahan. Dan suara itu terdengar dari lorong depan kamar. Oh, mungkin tetangga asrama yang mindahin kursi, pikirku dan lanjut tidur. Paginya aku terbangun pukul 7 pagi. Aku segera mandi karena akan mencari sarapan dan kebetulan hari ini kuliah siang. Kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar mandi. Aku yang lagi mandi nyaut dong. Siapa? Mau mandi? Bentar, kataku. Tidak terdengar jawaban dari luar dan aku lanjut mandi. Saat keluar dari kamar mandiku, ku tengok teman-temanku masih tertidur di kasurnya masing-masing. Aku masih positive thinking nih. Jahil nih pasti, pura-pura tidur, kataku dalam hati. Ku lanjutkan niatku untuk mencari sarapan. Beberapa minggu berlalu setelah suara seretan kursi besi dan ketukan pintu, ada Firdaus yang bercerita kepadaku. Jar, ngerasa nggak di asrama ini banyak kejadian aneh? Ucap Firdaus membuka pembicaraan. Enggak sih, sejauh ini sih masih aman, kataku. Memangnya kejadian aneh seperti apa? Di sini, aku akan bercerita dengan sudut pandang Firdaus sebagai orang pertama. Jadi gini Jar. Beberapa hari yang lalu pas aku tidur, aku terbangun. Kulihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun gara-gara aku dengar suara seretan kursi dari depan kamar kita. Aku penasaran nih, siapa sih yang seret kursi malam-malam gini depan kamar orang? Ganggu tidur aja. Karena penasaran, ku intip dari kaca di atas pintu. Soalnya kan kasurku di atas nih, deket pintu. Jadi deket ke jendela kaca di atas pintu. Pas kulihat, ternyata ada sosok perempuan bergaun merah. Gaunnya itu gaun pesta. Posisi dia membelakangiku. Dalam pikirku, kok bisa ini perempuan malam-malam masuk gedung asrama cowok? Tidak lama kemudian perempuan itu diam, tidak bergerak. Perlahan dia menggerakkan kepalanya pelan banget sampai kepalanya ini memutar ke belakang 180 derajat. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. Dan ternyata mukanya itu rata. Aku yang shock melihat wajahnya itu cuma bisa kaget, terpaku melihatnya. Dia tertawa melengking melihat aku yang terpaku. Aku hanya bisa menyebut nama Tuhanku dan berdoa. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya. Jarak antara aku dan wanita itu sekitar 1 meter terhalang kaca atas pintu. Sedekat itu aku dengan hantu itu. Aku terpaku cukup lama sampai akhirnya aku bisa bergerak dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Suara tawanya itu masih bisa kudengar di dalam selimut. Dan aku masih sangat ketakutan. Kupaksa mataku agar terbejam dan akhirnya aku bisa tertidur pukul 3 dini hari. Paginya aku terbangun pukul 8 pagi. Aku sudah melewatkan matkul pagi. Tapi aku tetap segera bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Karena aku gak mau lama-lama di asrama ini. Ini sudut pandang Firdaus bercerita dan ceritanya ini selesai.
Mendengar cerita Firdaus seperti itu, aku sedikit gak percaya. Karena asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamar luas, sudah full perabot, wifi, kamar mandi dalam. Dan ternyata bukan cuma Firdaus yang mengalami teror itu. Beberapa hari berlalu setelah pertemuan Firdaus dengan wanita bergaun merah muka rata itu, sampai suatu malam ada David dan aku di kamar yang lain sedang mencari angin keluar. David membuka pembicaraan. "Jar, kamu pernah dengar suara kursi diseret gak kalau malam?" tanya David. "Pernah sih. Palingan itu tetangga yang abis dari lobi bawa kursi," jawabku. Di sini aku bercerita lagi dari sudut pandang David. Dan aku di sini adalah David, bukan Fajar. Beberapa malam ini aku terbangun tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari. Entah apa yang membangunkanku, tapi setiap aku melek, rasa kantukku itu sudah hilang. Badanku seger. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas. Udin tertidur lelap. Udin dan David itu tidur di kasur bawah semua, jadi bisa kelihatan kalau Udin sedang tidur, begitupun sebaliknya. Tiba-tiba, perhatianku itu tertuju oleh suara di depan kamar. Seperti ada kursi yang diseret. Tak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Kenapa David bisa melihat bayangan cewek? Karena kamar gelap dan lampu kamar mandi menyala, pintunya terbuka. Sehingga apabila ada objek yang berdiri di kamar mandi dekat pintu akan terbentuk bayangan. Di malam kedua bukan lagi suara kursi diseret, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan ini berjeda. Lalu ku jawab, "Siapa?" Gak ada jawaban. Namun mendengar ada suara langkah kaki menjauh. Kupikir, apaan sih? Malam-malam resek, ganggu orang tidur. Akhirnya aku coba buat tidur balik. Malam ketiga, aku tuh kebangun lagi. Dipukul jam 1, sama dengan malam sebelumnya. Terus aku balik dengar suara pintu kamar itu diketuk. Lebih tepatnya sih digedor. Kayak ada orang yang minta segera dibukakan pintu. Saat ini, aku mulai merasa ada yang aneh. Gak mungkin teman-temanku balik dari kampung halaman, padahal baru tadi pagi mereka berangkat dan gerbang asrama itu ditutup oleh satpam jam 11. Posisinya aku itu sedang sendiri, semuanya lagi pada mudik ke kampung halaman karena saat itu weekend. Aku tidak balik karena ada deadline tugas, jadi aku diem aja tuh. Gak ngasih respon, dan sialnya aku sendirian di asrama. Malam-malam gini, kataku dalam hati. Gak berselang lama, kamar kembali digedor. Semakin lama, semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diem di kasur dan menutup sekujur tubuh dengan selimut. Semuanya tiba-tiba hening. Tak berselang lama, aku mendengar suara seorang wanita. Suaranya kecil, tapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. "Aing nyaho maneh kan sare. Saya tahu kamu belum tidur." Diikuti suara ketawa melengking khas teteh-teteh Kunti. Aku hanya bisa berdoa dalam hati semoga malam ini cepat berlalu. Ini cerita dari sudut pandang David selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Firdaus sebelumnya. Aku berpendapat jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Firdaus di gedung fakultas. Kusapa dia dan sekalian kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamar, David. "Firdaus, kamu udah diceritain sama David belum?" tanyaku. "Cerita apa?" jawab Firdaus. Lalu kuceritakan kembali apa yang diceritakan David. Firdaus hanya bisa terdiam, kemudian berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu, Jar."
Kok bisa ya? Tanyaku. Aku pernah sih mendengar suara geratan kursi tengah malam di lorong depan kamar. Tapi aku masih berpikir positif, lanjutku. Aku juga pernah ketindihan, Jar, kata Firdaus. Jadi menurut Firdaus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tapi yang terjadi adalah Firdaus mengalami ketindihan atau sleep paralysis. Firdaus merasa seperti ada yang menekan dari atas. Badan Firdaus tidak bisa digerakkan. Namun ia masih bisa membuka mata dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas. Semakin Firdaus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya. Semakin lama, semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Firdaus, seperti sedang memperhatikan wajah Firdaus dengan muka yang sudah tidak berbentuk, alias rata. Firdaus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga, namun tak bisa. Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk beristighfar untuk menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding kamar menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia melihat semua teman-teman kamarnya tidur dan badannya tertutup selimut. Firdaus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius, karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Selang beberapa hari kejadian itu, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh seperti kursi depan meja belajar bergeser sendiri, suara ketukan pintu di kamar mandi, jemuran handuk tiba-tiba terguling, makanan yang baru beli pas mau dimakan tiba-tiba basi. Semakin lama, suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif menurutku. Udin dan Firdaus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai di mana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini aku yang diganggu. Pada awalnya aku terbangun pukul 1 dini hari, dan saat itu semuanya sedang mudik dan giliran aku yang tidak balik karena menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering dan haus. Jadi aku turun dari kasurku yang di atas untuk mengambil minum di meja. Saat sedang minum, terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya cuek, karena takut juga sedang sendiri di kamar. Langsung beres minum, aku kembali ke kasur atasku yang dekat kamar mandi. Terdengar suara seretan kursi kembali. Karena merasa terganggu, aku menggertak dengan suara keras. Berisik! Langsung seketika hening, gak ada suara apapun. Di sini posisiku tidur terlentang. Tak lama dari hening itu, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah, rambut panjang, muka rata duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang. Jangan suka ngatur saya. Lalu sosok tersebut menghilang. Semenjak itu setiap ada suara apapun itu, aku cuekkan karena kapok. Menurut beberapa temanku yang paham begituan, asrama gedung aku sekarang makin ramai oleh mereka yang tak kasat mata. Kebanyakan dari tempat lain dan bisa sampai ke sini karena mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betah di sini, jadilah mereka menetap di sini.